Halo, semuanya. Halo guys. General reading ya. General reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang secepatnya ya. Ada tanda-tanda yang akan mengejutkan kamu. Oke, jadi kita lihat prediksi tentang yang dalam waktu dekat ini. Secepatnya ada tanda-tanda yang akan mengejutkan kamu. Oke, tada. Jadi aku ngerasa dalam waktu dekat ini ya, Tuhan dan semesta ini akan menunjukkan tanda-tanda bahwa kamu itu nggak kebetulan kenal dengan seseorang, ya. Kamu tidak kebetulan punya perasaan dengan seseorang, ya tidak kebetulan ya, terkoneksi dengan seseorang. Jadi cinta kita ya tidak kebetulan gitu. Semua kayak ada hikmahnya ya. Ada pembelajarannya, ada pelajarannya. Jadi sebenarnya cinta itu seperti hidup. Adalah proses, adalah perjalanan. Kalau tentang hasil, tentang penyatuan, itu adalah bonus ya. Kayak gitu. Jadi ya coba kamu renungi, kamu pelajari ya. Aku itu kenal seseorang ini maksudnya apa ya? Apakah ada pembelajarannya, ada pelajarannya, atau ujungnya ada penyatuannya gitu. Yang jelas semua ada hikmahnya gitu guys. Oke, terus dalam waktu dekat kamu akan menemukan tanda-tanda tujuan hidupmu itu, arah hidupmu itu kemana. Ya akan kamu temukan jawabannya. Ya, akan kamu temukan sebenarnya jawabannya. Contoh kayak, di mana sih sumber rezeki itu? Di mana sebenarnya sumber kebahagiaan itu? Atau apa ya? Di mana sumber dari semua yang aku inginkan gitu, yang diimpikan, yang dicita-citakan ya? Kamu akan dapat jawaban atau kamu akan dapat jalan keluarnya gitu. Oke. Dan ini ada sebentar lagi menemukan tanda-tanda sebenarnya apa misi jiwamu ya. Ada bentar lagi akan menemukan misi jiwa. Apa gunanya aku lahir di dunia ini? Apa tujuannya? Aku diciptakan, aku dilahirkan di alam semesta ini. Ya, akan ditemukan jawabannya guys. Kamu akan tahu sebenarnya kamu itu punya misi jiwa. Contohnya, kenapa? Selalu ada saja dorongan dari semesta untuk kamu berbuat baik, untuk kamu tulus sama orang, kamu kasihan sama orang. Berarti ada misi jiwamu di situ. Ya, untuk berbuat baik ya, untuk menebarkan cinta dan kasih sayang ke orang-orang. Gitu guys. Oke. Tara. Langsung aja. Aku udah tarik energi tentang ini ya.
Oke. Ini dikatakan, kalau tiba-tiba kamu spontan bicara, itu karena ada kebenaran yang harus diungkap. Tapi, kalau kamu tiba-tiba diam, itu karena kamu nggak perlu menjelaskan banyak hal. Gitu, ya. Gitu guys, ngerti nggak? Ngerti lah ya. Kayak gitu Kak. Jadi dalam waktu dekat, kalau tiba-tiba kamu spontan aja gitu, kayak ada dorongan untuk bicara. Kalau dalam waktu dekat ada dorongan untuk mengatakan ini, mengatakan itu. Ya udah, itu berarti kebenaran. Kebenaran harus diungkapkan, harus ditegakkan. Tapi kalau kamu rasa ya bawaannya tiba-tiba mau diam, ya udah berarti diam itu kan ya tandanya nggak perlu jelaskan apa-apa. Ya ada beberapa hal kayak nggak perlu dijelaskan karena itu buang-buang energi aja gitu. Terus kamu akan menemukan angka-angka sebagai pengingat untukmu tentang seseorang. Cie. Kayak gitu ya. Jadi bisa nih dalam waktu dekat kamu akan menemukan angka-angka. Itu pengingat buat kamu tentang seseorang. Misalnya gini, aku kok lihat angka kembar, aku kok lihat angka banyak kembarnya, banyak miripnya, yaitu kayak mendorong aku teringat sama seseorang. Ya udah, berarti terkoneksi dengan seseorang, ya kan? Bisa juga aku temukan tanggal, ini tanggalnya orang tuaku, ini tanggal ayah ibuku. Aku temukan tanggalnya dia, aku temukan tanggal lahir temanku, keluargaku. Ya berarti itu ingatkan kamu loh. Ya kamu itu mungkin kayak dikasih petunjuk bahwa ya ingatlah seseorang itu. Mungkin seseorang itu rindu sama kamu, seseorang itu mikirin kamu, atau ya doakan orang itu, ya semoga dia baik-baik aja. Tuh, lalu akan ada suatu masa keadaanmu baik-baik saja, tapi badanmu bisa terasa aneh. Itu disebabkan ada energi seseorang terkoneksi dengan kamu, ya. Muncul lagi nih koneksi. Jadi ada nanti suatu saat keadaanmu itu ya baik-baik aja, tapi badanmu bisa loh nanti tiba-tiba aneh. Contohnya, aku kayaknya tadi baik-baik aja, kok tiba-tiba aku ngerasa nggak enak badan. Aku tiba-tiba badan aku ini nggak enak gitu. Ya udah, itu ada karena energi seseorang terkoneksi sama kamu, ya. Terus bentar. Nah, apabila ada seseorang berubah lebih baik setelah kehilanganmu, itu tandanya dia banyak belajar dari kamu. Cie. Hahaha. Kayak gitu. Jadi apabila dalam waktu dekat ini ada seseorang itu berubah loh lebih baik, ya. Misalnya seseorang itu berubah lebih baik, itu setelah kehilangan kamu, ya. Ya berarti tandanya dia belajar dari kamu, ya. Tuh. Ada yang kayak ya udah, seseorang itu belajar dari kamu tentang berubah lebih baik, atau ada dorongan untuk berubah lebih baik. Itu karena kamu. Terus cinta bisa membahagiakan kamu, tapi bisa juga merusak fokusmu. Jadi berbijaksanalah hadapi cinta, ya. Ya gitu. Cinta itu bisa bahagiakan kamu kan? Cinta juga bisa merusak fokusmu. Harusnya kan fokus-fokus terlala gitu kan. Misalnya gini, aku tuh
harus fokus kerja gitu kan. Tapi karena cinta, aku nggak fokus gitu. Atau aku harusnya lakukan ini, aku harusnya lakukan itu. Tapi karena cinta, aku bisa nggak fokus ya. Jadi bijaksanalah hadapi cinta itu. Jangan semua dibaperin ya. Jangan semua kayak dibawa perasaan gitu ya. Harus bisa bagi fokus. Oke, ada kupu-kupu dan serangga tidak biasa ya dalam waktu dekat. Nah, kita lihat nanti. Atau ada sudah merasakan. Ya, aku rasa akan ada kupu-kupu ya dan serangga tidak biasa dalam waktu dekat. Jadi nanti siapa nih akan bertemu kupu-kupu? Kalau nanti ada kupu-kupu, berarti ada transformasi gitu, ada perubahan begitu ya. Karena kupu-kupu itu biasanya mau bawa kabar, mau bawa berita, ada yang akan datang, ada yang akan muncul, atau akan ada perubahan ya, entah seseorang berubah atau kamu akan berubah ya ke arah lebih baik gitu. Tapi kalau serangga tidak biasa ya. Nanti kalau ada hewan aneh, kalau ada nanti serangga tidak biasa, kalau ada nanti hewan tidak biasa, ya berarti ada tanda-tandanya. Mungkin itu bisa tandanya toksik ya atau negatif. Jadi ya banyak berdoa, banyak waspada, banyak berhati-hati ya. Ya mana tahu ada yang buruk ya dari mana aja bisa terjadi gitu. Oke. Jika suatu saat ada penurunan kinerjamu, itu bisa karena jenuh dan kamu harus bangkitkan lagi semangatmu dan kreativitasmu ya. Jadi kalau ada suatu saat kok menurun gitu ya yang aku lakukan, ya udah introspeksi diri aja gitu ya, lihat ke dalam diri juga. Misalnya kok hidup aku bisa menurun, kinerjaku menurun, ya lihat ke diri sendiri juga ya. Mungkin karena kita jenuh atau kita harus bangkitkan lagi semangat ini, atau harus lebih kreatif lagi ya. Aku rasa kayak gitu ya. Jadi ya bisa sih kayak menurun kinerja kita, menurun yang kita usahakan. Ya itu bisa karena kita capek ya, kita jenuh. Ya udah semangat lagi, kreatif lagi ya. Kreatif itu kayak gimana metode kerja, metode berusaha supaya lebih baik lagi gitu kan. Oke. Akan ada seseorang yang mau sampaikan bahwa ada yang sering membicarakan kamu. Itu pertanda kamu sering diperhatikan dari jauh. Prekitiu. Gitu banget ya. Jadi ada kayak gitu tandanya. So, jadi dalam waktu dekat ada orang, entah siapa ya, itu nanti ngasih tahu. Ada nanti ngasih tahu, ada nanti sampaikan, em, ternyata ada yang sering bicarakan kamu. Ya, misalnya gini, kamu tahu nggak, si itu bicarakan kamu. Kamu tahu nggak, orang yang ini bicarakan kamu. Si ini, si itu bicarakan kamu. Nah, ya udah, itu tandanya kamu diperhatikan, kamu dimata-matai ya. Oke. Apabila muncul hasrat atau gairah terhadap seseorang yang tidak kamu inginkan, itu tandanya dia yang lagi berhasrat sama kamu dan kamu bisa merasakannya. Cie. Hahaha. Kayak gitulah. Jadi ada dalam waktu dekat kalau muncul ya, nanti ada hasrat, ada gairah terhadap seseorang yang kamu rasa, ih ngapain ya gitu. Ngapain sih kayak gitu? Ya udah tandanya dia berhasrat sama kamu. Energi dia itu lagi berhasrat dengan dirimu. Jadi kamu rasakan semua itu ya. Oke. Nah, jadi dalam waktu dekat kamu akan menemukan tanda-tanda kayak sebenarnya
keadilan itu bisa kamu dapatkan, ya. Asalkan kamu mau adil, mulai dari dirimu sendiri. Itu contohnya kayak kamu bisa baik sama orang, ya kamu baik juga lah sama dirimu. Itu baru adil. Atau kamu mencintai seseorang, tapi cintai juga dirimu. Itu baru adil. Ya. Jadi kayak ya kamu harus benar-benar adil untuk dirimu juga, supaya orang memperlakukan kamu dengan adil. Tuh. Dan kalau ada ya dalam waktu dekat titik dimana kayak kamu sudah sangat lelah, kalau ada dalam waktu dekat kamu ngerasa di titik yang udah sangat capek, ya udah, berarti udah waktunya pergi, udah waktunya menjauh gitu. Jangan lagi bingung ya. Kalau sering di dalam kebingungan, itu berarti kita plan gitu. Belajarlah punya pendirian, belajarlah punya prinsip ya. Itu guys. Dan kamu itu kuat. Apapun itu, resikonya, tantangannya, ujiannya, rintangannya, kamu akan bisa hadapinya. Ya, jangan ragukan dirimu. Karena gini loh, semakin berat ujian hidup kita, semakin naik level hidup kita, ya. Jadi kalau kamu rasa, apa aku bisa ya? Ini kayaknya ada ujian hidup lebih berat lagi. Ya, kalau ujian hidup lebih berat berarti kamu diberi kekuatan yang lebih lagi, ya. Itu tandanya ya kamu lebih kuat. Jadi ya, udah, jangan ragukan dirimu. Oke, terus jangan terlalu overthinking, terlalu banyak mikir. Hati-hati dengan pikiranmu sendiri. Takutnya cuma pikiranmu aja. Jadi jangan terlalu cemas, terlalu khawatir, terlalu panik gitu ya. Jangan. Sebenarnya semua akan baik-baik aja. Ya, ini ujungnya bagus loh, karena tuh kayak gini. Ya, karena ujungnya ini ada harapan bisa terwujud. Ya. Ada keinginan bisa terkabulkan, ada target yang bisa dicapai, atau ada uang yang bisa didapatkan. Kayak gitu. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat ada kalian yang hidupnya akan benar-benar beruntung, ya. Karena ya itu, Tuhan itu adil ya. Yang Maha Kuasa itu adil dan akan memperlakukan kamu dengan adil. Jadi apa yang kamu tanam itu akan kamu tuai, ya sesuai kebaikanmu selama ini. Itu. Oke, langsung aja ya. Nah, ini tentang seseorang bisa datang lagi dan menyusahkan lagi. Itu pertanda bahwa dia hanya mau memanfaatkan kamu saja. Ya. Jadi dalam waktu dekat kalau ada orang datang lagi, nanti menyusahkan lagi, ya udah, itu orang cuma manfaatkan kamu, ya. Terus saat Tuhan tunjukkan seseorang semakin jaga jarak ke kamu, itu pertanda bahwa dia hanya menjadi racun untuk hidupmu, ya. Ini buat kalian ya, yang sudah berbuat baik selama ini. Buat kalian yang sudah banyak berjuang, banyak berkorban, ya. Jadi kalau Tuhan tunjukkan seseorang itu makin jauh, makin jaga jarak sama kamu, ya udah itu nggak baik untukmu, ya. Itu pertanda orang yang dijauhkan, orang yang menjauh itu, ya itu nggak baik untuk dirimu. Itu hanya racun, itu hanya toksik buat kamu. Jadi ya dijauhkan, gitu guys. Terus ada salah paham. Perhatikan tanda-tanda tentang salah paham, misunderstanding, miskomunikasi, ya. Karena aku ngerasa ada berapa yang kayak gitu. Makanya ada drama,
ada cari gara-gara, ada huru-hara, ada konflik ya. Misal kayak sebenarnya gimana sih kok kita tuh aneh gitu. Ya mungkin kurang komunikasi, kurang pembicaraan, atau jangan-jangan ini salah paham ya. Karena salah paham ini kan ya bisa karena kurang komunikasi. Atau kayak masih ada yang perlu dijelaskan. Masih ada yang harus dibahas, masih ada yang harus dijelaskan seseorang. Ya bahwa kita tuh salah paham. Maksud aku tuh sebenarnya mau bilang ini, mau bilang itu. Ya ada sih sebentar lagi kayak gitu. Ya, jadi dalam waktu dekat ada tanda-tanda nanti bahwa ya karena kurang komunikasi, makanya salah paham, ya. Oke. Terus jika ada suatu saat kamu stagnan dengan keadaan, itu karena kamu diberi waktu untuk istirahat dan merenung untuk lakukan perubahan. Oke, jadi jangan takut ya. Karena memang ada kok masanya kamu stuck. Ada saatnya kamu stagnan dengan keadaan. Kayak mentok gitu ya. Ada saatnya kita mentok gitu. Ya udah. Itu karena kita dikasih waktu. Istirahat dulu lah. Diam dulu ya. Atau renungkan apa yang harus dilakukan. Dengarkan intuisi, dengarkan kata hati. Kamu harus lakukan apa untuk ada perubahan. Oke? Terus jika ada yang berujung bahaya, berarti itu adalah godaan. Ya, hati-hati dengan godaan. Ya kalau kamu rasa ada nih ujungnya kayaknya nggak benar gitu. Ada yang ujungnya nggak beres. Ada yang ujungnya kayak nanti bahaya atau celaka. Ya udah. Hal kayak gitu itu godaan, ya. Jadi hati-hati dengan godaan. Misalnya apa ya? Yang aku pikirkan ini apa sih? Apa ini godaan? Nah, renungkan aja. Itu membawa celaka, membawa bahaya nggak? Kalau iya ya itu godaan, ya. Terus dalam waktu dekat akan ada orang yang sering memandang kamu, bahkan mau hubungi kamu. Ini pertanda dia akan sefrekuensi dengan kamu. Cie, siapa aja bisa ya. Teman bisa, keluarga bisa, dia bisa. So dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat ini ada orang itu mau loh kayak memandang-mandangi kamu. Ada bentar lagi kayak mau hubungi kamu, mau cari kamu. Ya udah berarti dia mulai satu frekuensi sama kamu. Dia mulai ngerasa ya udah dia cocok sama kamu. Kamu yang ngerti dia, kamu yang memahami dia. Jadi ya, kamu dicari oleh dia. Nantinya gitu, ya. Oke, langsung aja. Huruf berkaitan ada D, A, S, W, N, E, K, I, R, H, T, U, X, ada yang lama ada C, J, B, G, P. Ada November, Juni, Oktober, September, Februari, Januari, Mei, dan Juli. Ada Taurus, Leo, ada Pisces, Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, dan Aquarius. Jakarta, Garut, Kupang, Probolinggo, Bekasi, Cilegon, Bandar Lampung, Jember, Banjarmasin, Kerawang, Cirebon, Salatiga, Pekalongan, Serang, Denpasar, Depok, Tasikmalaya, Madiun, Lombok, Bogor, Amerika, Kudus, Jogja, Pangkal Pinang, Papua, Eropa, Aceh, Korea, Bandung, dan Surabaya. Sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.